وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmatnya, hidayahnya serta taufiknya lah, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa salat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih, witir, dan tadarus Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, suri teladan kita di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, tak terasa Lebaran sisa 10 hari. Tradisi kita menjelang Lebaran, bahkan belum pertengahan Ramadan, sudah ada yang biasa teriak-teriak THR. Sampai-sampai ada yang membuat lagu tentang THR bos. Nah, di sini perlu mungkin penyadaran bagi kita terkait masalah ini. Di ayat mukaddimah yang saya bacakan memberikan skala prioritas siapa sebenarnya yang harus diberikan THR. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubazzir tabzira. Jadi berikanlah karib kerabatmu akan haknya. Wa atizal qurba haqqahu. Jadi yang pertama yang diprioritaskan sebenarnya adalah keluarga dekat. Kemudian dipertegas wal miskin. Jadi yang dari segi materi agak kurang, itulah yang kita prioritaskan diberikan THR. Bukan yang banyak pekerjaannya hanya karena faktor pertemanan dan sebagainya, itulah yang kita berikan THR. Kemudian wabanis sabil itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Salah satu diantaranya adalah anak-anak yang menempuh pendidikan. Jadi tidak salah itu kalau anak-anak sekolah yang dikasih THR. Nah, jamaah rahimakumullah, ada tradisi saya lihat di bulan suci Ramadan ini ada. Saya mungkin berbeda dengan kebanyakan orang. Adanya pengumpulan donasi untuk diberikan kepada, ada biasa itu syekh dari Palestina, dari Gaza dan sebagainya. Sementara kita tidak sadar, atau mungkin kita sadar, ada keluarga kita sendiri mungkin, ponakan kita sendiri mungkin, yang dari segi materi itu kurang. Bahkan mungkin di pendidikannya itu menunggak pembayarannya, kita abaikan sementara kita menyumbang puluhan juta ke Palestina. Keluarga kita sendiri yang setengah mati, jangankan untuk pembayaran sekolahnya, untuk makan saja susah. Jadi menurut pandangan saya, kita telah melakukan penzaliman di satu sisi. Kalau kita banyak mengeluarkan sumbangan keluar negara kita, sementara di dalam negara kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri yang terabaikan. Jamaah rahimakumullah. Nah, terkait masalah itu tadi, memberikan ampau, memberikan THR dan sebagainya, lihat siapa yang paling layak. Dan yang paling layak itu adalah keluarga terdekat kita yang mungkin dari segi materi itu kurang. Jamaah rahimakumullah. Nah, disinilah kita harus mengevaluasi diri. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau anak kita sendiri? Tidak masalah kita memberikan kepada anak kita sendiri. Di samping anak kita itu adalah darah daging kita, kemudian dia juga menempuh pendidikan, kemudian bagaimana kita membahagiakan hati mereka.
ketika kita memberikan sesuatu, karena kita adalah merupakan ikon bagi anak-anak kita. Akan muncul rasa iri di hati mereka ketika kita memberikan orang lain, kita tidak memberikan kepada mereka. Ada juga mengartikan bahwa adzal qurba di sini adalah orang-orang mungkin bukan keluarga tapi terdekat di sekitar kita. Apakah karyawan kita ataukah pegawai kita dan sebagainya. Akan tetapi ada rambu-rambu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah Al-Furqan, lanjutan dari Ibadur Rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi di antara ciri-ciri Ibadur Rahman itu adalah ketika dia bersedekah, dia berinfak, dia memberi, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak pula kikir. Apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan? Berlebih-lebihan itu berpotensi ketika kita memberikan porsi terlalu besar akan muncul pamer di dalam diri kita. Lihat kok saya lupa banyak sekali. Bisa saja juga orang yang diberikan banyak itu ada rasa yang tidak nyaman di dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang pernah memberikan contoh di sini. Lam yusrifu adalah ketika memberikan sesuatu kepada anaknya. Anaknya belum layak untuk memiliki sesuatu itu, kemudian kita belikan, misalnya iPad yang mahal sekali. Padahal sebenarnya di dalam proses pembelajaran yang penting bisa dipakai. Anaknya belum bisa membaca, diberikan iPad dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dalam yusrifu, berlebih-lebihan. Walam yaqturu, tidak pula kikir. Anaknya kalau dilihat teman-temannya belanja, sebenarnya kita bisa memberikan, tapi kita terlalu kikir dengan alasan pembelajaran. Jangan jadikan diri kita sebagai ukuran untuk anak-anak kita. Mungkin waktu kecil kita itu susah, sehingga kita juga ingin menyusahkan anak-anak kita. Biarkan dia mencari seperti dulu. Saya dulu waktu SD kelas 3 sudah pergi mencari uang. Saya sendiri yang cari uang untuk saya pakai. Biarkan dia juga seperti itu. Akibatnya apa? Lihat mungkin kalau habis lebaran, baru pikir pulang dari masjid, ada yang tante ziarah. Ini efek dari mana? Pembelajaran yang tidak bagus bagi anak kita. Seharusnya kita malu kalau ada di antara mereka itu ada anak-anak kita. Kenapa mereka begitu? Karena kita mungkin terlalu kikir kepada mereka. Berikan kepada mereka agar supaya tidak melakukan hal seperti itu. Ada mungkin orang senang ketika dikunjungi anak-anak dengan teriakan tante ziarah, om ziarah, tapi ada orang juga terganggu dengan itu. Nah, disinilah perlu kita mendampingi anak-anak kita. Jadi, lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Jadi, kita mengambil yang tengah-tengahnya saja. Kita tidak terlalu boros memberikan mereka, tidak berlebih-lebihan memberikan mereka. Kita juga tidak boleh terlalu kikir terhadap anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat lanjutan dari ayat yang saya bacakan tadi di mukaddimah, ya, ada kuncinya itu wala tubazzir tabzira. Dan janganlah kalian berbuat berlebih-lebihan. Jangan melakukan perbuatan mubazir. Nah, bagaimana kayak dimaksud mubazir? Terkadang kita memberikan sesuatu yang orang tidak butuh. Kita memberikan sesuatu yang orang tidak butuh. Sehingga ketika kita mungkin juga kita berikan orang karena kita juga sebenarnya tidak butuh. Padahal sebenarnya ajaran agama kita, berikanlah sesuatu yang kamu paling cintai, bukan yang kamu tidak suka. Boleh kita memberikan sesuatu yang kita tidak suka, tapi ada orang yang sangat menyukainya dan mendambakannya. Wala tubazzir tabzira. Jangan melakukan perbuatan tabzir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Karena perbuatan tabzir, perbuatan mubazzir itu adalah perbuatan syaitan. Sementara syaitan terhadap Tuhannya itu sangatlah kufur. Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan dari kesimpulan bahwa marilah kita menjelang Idul Fitri ini
atau tradisi memberikan kepada orang, kita harus melihat skala prioritas siapa yang kita prioritaskan untuk diberikan. Saya tidak melarang bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyumbang keluar, mau ke Gaza, mau ke Palestina, mau kemanapun. Tapi lihat dulu sekitar kita. Mungkin saja di sekitar kita ada yang lebih butuh, sementara kita bawa keluar. Banyak orang saja jutaan yang dia sumbangkan keluar, tapi ketika ada keluarganya, pembayaran sekolahnya mungkin cuma tidak sampai 1 juta, dia tidak berikan. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalam golongan itu. Kemudian yang kedua, yang kita skala prioritaskan itu adalah keluarga yang mungkin kurang mampu, kemudian orang yang menempuh pendidikan. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah ketika kita memberi, janganlah kita berlebih-lebihan, tapi juga jangan kita berperilaku kikir. Karena kapan kita melakukan itu, maka kita tidak termasuk di dalam golongan hamba yang maha rahman. Dan yang paling terakhir adalah marilah kita berusaha menghindari perilaku berlebihan, perilaku tafsir, karena perilaku yang demikian itu adalah perilaku syaitan. Sementara syaitan terhadap Tuhannya itu sangatlah kubur. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.